Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kau Tuhan segalanya bagiku. Kau yang terbaik yang ku miliki. Selamanya Kaulah Tuhan di hidupku. Kau Yesus yang bertahta di hatiku selamanya. Ku sembah Engkau Tuhan seumur hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau Yesus. Memilihmu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu,
harta yang paling berharga. Hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan lihat kembali bagaimanakah kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus, sehingga bisa dikendalikan oleh Roh Kudus dan boleh berjalan di jalur kebenaran Allah. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-37, kita akan baca ayat yang ke-25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, ini adalah suatu fakta kehidupan yang kemudian diteropong oleh kebenaran Alkitab, dan firman Allah menyatakan memang demikian. Itulah sebabnya ini menjadi firman Allah yang kemudian terbukti juga di dalam kehidupan manusia, yaitu bahwa orang yang benar tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah kekurangan, bahkan sampai anak cucunya tidak ada yang menjadi pengemis. Selalu menjadi berkat. Nah, ini ya. Jadi kita punya suatu premis di sini. Orang yang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang benar, anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Orang yang benar selalu menjadi berkat. Anak cucunya juga menjadi berkat. Yaitu dengan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan sebagainya, ya. Nah, pemazmur di sini dari muda sampai tua dia sudah melewati suatu perjalanan kehidupan dan dia menyaksikan kebenaran firman Allah. Bagaimana orang yang benar itu tidak akan pernah ditinggalkan, tidak akan pernah, bahkan sampai anak cucunya itu peminta-minta, dan selalu menjadi berkat.
sampai anak cucunya. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini kita harus betul-betul memahami bagaimana orang itu sampai tidak meminta-minta, sampai anak cucunya pun tidak menjadi pengemis, dan sampai anak cucunya terus bisa menjadi berkat. Dengan kata lain, dia diberkati karena dia hidup benar. Nah, kata Ibrani yang dipakai adalah sadik. Sadik itu straight, lurus. Jadi orang yang berjalan di jalur yang Tuhan sudah tetapkan, divine destiny. Bagaimana supaya bisa berada di jalur itu? Kita tidak tahu kemana arahnya dan sebagainya. Tapi ada yang Maha tahu, yaitu Roh Kudus, yang mengendalikan dan memimpin kita. Nah, itulah sebabnya kenapa kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menguasai sepenuhnya kehidupan kita. Mengendalikan, sehingga kita bisa berada di jalan yang sadik tadi. Jalan yang benar, yang sesuai dengan rencana Allah. Dan ini sudah menjadi bukti. Seperti yang diungkapkan pemazmur nih. Dia melihat dalam kehidupan manusia. Pokoknya orang yang benar, yaitu orang yang mau berjalan di jalur sadik ini, divine destiny ini, pasti hidupnya diberkati dan menjadi berkat. Karena dia dituntun oleh Roh Kudus. Nah, pagi hari ini, biar firman Allah ini menjadi pegangan bagi kita, betapa kita itu sangat membutuhkan Roh Kudus, supaya bisa tetap berada di jalur yang benar, dan ujungnya adalah hari depan yang penuh harapan, adalah berkat yang berkelimpahan. Ya, itu sebabnya kita sangat perlu Roh Kudus. Setiap saat katakan, Roh Kudus tuntun aku. Karena saya percaya semua orang mau menikmati berkat. Tidak mau kalau dirinya menjadi pengemis, peminta-minta roti. Bahkan tidak mau kalau anak cucunya itu minta-minta roti. Tapi sebaliknya, mau kalau menjadi berkat, bahkan sampai anak cucunya pun bisa menjadi berkat. Dan ini orang yang menaruh belas kasihan, punya belas kasihan. Ya, nah, puji nama Tuhan. Akan tetapi sekarang ini nggak bisa dibalik. Orang yang tidak meminta-minta, orang yang diberkati, orang yang anak cucunya tidak minta-minta roti, itu pasti adalah orang benar. Belum tentu. Jadi ukurannya di sini bukan dengan kesuksesan, berkat, tidak minta-minta roti saja. Lalu itu dianggap sebagai standar bahwa ternyata orang ini orang benar. Belum tentu. Firman Allah tidak mengajar begitu. Dan dalam fakta kehidupan sehari-hari kita lihat bahwa penjahat, perampok juga banyak duitnya. Karena dia ngerampok duit. Pencuri juga banyak duitnya. Dan ini bukan
orang benar karena dia adalah pencuri atau perampok. Nah, di sini kita harus mengerti. Seringkali kita cuma terpancang pada, orang itu sukses, berarti itu orang benar. Belum tentu. Tidak sedikit orang yang kelihatannya berkelimpahan dengan harta benda dan sebagainya. Dan jelas bukan pengemis, bukan peminta-minta. Tapi bukan orang benar. Bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus, bukan orang yang dipimpin Roh Kudus. Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar. Jadi jangan kita terpancang atau terkecoh dengan keadaan seperti itu. Sebab yang Alkitab katakan adalah orang benar itu pasti diberkati. Anak cucunya tidak akan minta-minta roti dan bahkan menjadi berkat. Orang yang tidak benar, ada yang kelihatannya sukses. Tapi belum tentu menjadi berkat, belum tentu. Dan ternyata dia adalah orang yang tidak benar. Ya. Nah, oleh karena itu, mari sekarang yang kita kejar adalah kehidupan benar di hadapan Tuhan. Yaitu kehidupan yang dipimpin Roh Kudus, dikendalikan supaya berjalan di jalur kebenaran tersebut. Ya. Nah, kalau kita lanjut, di dalam ayat yang ke-27 dan 28 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Nah, di sini kelihatan bedanya. Ya. Tadi orang yang benar, bahkan sampai anak cucunya menjadi berkat. Hari depannya penuh harapan. Orang yang tidak benar, yaitu orang fasik, mungkin seolah-olah nampak dia itu sukses, diberkati. Tapi hanya kelihatannya saja. Tetapi dikatakan di sini anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Enggak ada hari depan bagi mereka. Jadi yang nampak itu hanya semu saja. Bisa, seperti tadi saya katakan, perampok bisa menikmati kelimpahan, bergelimang dengan harta benda, berkelimpahan dengan uang dan sebagainya, hasil rampokan atau pencurian. Tetapi itu semu, fana, dalam sekejap akan lenyap. Dan nanti akan terlihat dalam generasi-generasi berikutnya. Akan dilenyapkan, tidak ada hari depan bagi mereka. Ya. Nah, oleh karena itu, ayat firman Allah ini jelas sekali bagi kita semuanya, bahwa hanya orang benar itu yang betul-betul akan diberkati, karena dia berada di jalur yang benar. Dan di jalur yang benar itu ada janji Allah, janji berkat Allah. Sepanjang sepanjang Alkitab, firman Allah selalu menjelaskan bagaimana jalur Allah tersebut, rencana Allah, yang kita kenal sebagai divine destiny. Seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11,
bahwa rencana Allah selalu adalah rencana damai sejahtera, berkat, kebaikan, kesuksesan, dan hari depan yang penuh harapan. Itu sudah pasti itu. Jadi kalau orang benar, karena dia ada di jalur kebenaran, dia pasti akan diberkati. Pasti anak cucunya akan menjadi berkat. Diberkati dan tidak menjadi peminta-minta, bukan pengemis. Tapi sebaliknya, orang yang tidak di jalur kebenaran tidak ada jaminan di situ. Walaupun kelihatannya, nah itu sebabnya nggak bisa dibalik. Orang yang diberkati, yang berkelimpahan, yang berkelimpang harta, pasti adalah orang benar. Belum tentu. Itulah sebabnya yang dilihat di sini adalah kehidupan benar. Nah, disinilah poinnya, saudara sekalian. Bahwa sebetulnya kehidupan, keberkatan, kebaikan, hari depan yang penuh harapan, itu bukan dipandang dari sudut pandang manusiawi, tapi dari sudut pandang Tuhan. Karena Tuhan yang mengendalikan semuanya. Ketika kita berada di jalur kebenaran, dipastikan kita akan menikmati semua itu. Karena Tuhan yang mengendalikan semuanya. Dan tidak akan terjadi, udah hidup benar tapi susah, menderita, dan seterusnya. Tidak ada dalam firman Allah, tidak pernah dikatakan begitu. Tuhan hanya melihat, mencari orang benar. Artinya orang yang mau berjalan di jalur rencana Allah, orang yang mau dituntun oleh Dia untuk tetap berada di jalur kebenaran. Dan itu pasti hari depannya penuh harapan. Ya. Dalam hal ini mungkin kita jangan berbicara mengenai kemewahan. Wah, kalau diberkati Tuhan itu pasti wah begini, wah begitu, dan seterusnya. Saudara sekalian, itulah sebabnya sekali lagi sudut pandangnya bukan melihat masalah suksesnya, berkatnya, tapi yang dilihat oleh Tuhan kebenarannya. Tidak sedikit orang yang kelihatannya wah, harta bendanya wah, berlimpah-limpah dan sebagainya, tetapi dia sedang bermasalah dengan berbagai macam hal. Masalah keluarga lah, masalah tubuhnya sendiri lah, kesehatan lah, dan sebagainya. Tapi kalau orang yang benar, itu pasti seperti firman Tuhan katakan ini, tidak akan kekurangan. Jadi kita harus melihatnya dari sudut pandang Allah, sudut pandang firman Allah, yaitu kehidupan yang benar. Dengan demikian, mari saat ini yang kita kejar, yang kita cari, haruslah cuma kebenaran Yesus saja. Yesus saja, bukan yang lain-lain. Karena Dia adalah sumbernya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Yesus, berarti kita mencari kebenaran itu dan mau hidup dalam kebenaran, mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk berada di jalur kebenaran. Nah, dipastikan keberhasilan, keberuntungan, berkat, kelimpahan, dan seterusnya. Bahkan hari depan yang penuh harapan. Ya. Tapi kalau yang kita cari, sebaliknya, berkatnya, keberhasilannya, itu enggak ada jaminan di situ. Makanya tadi saya katakan enggak bisa dibalik. Mau lihat orang yang sukses diberkati, ternyata dia pastilah orang benar, belum tentu. Apalagi, makanya jangan cari suksesnya, berkatnya,
wahnya, dan seterusnya. Cari kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Cari Yesus saja. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa saat ini. Terima kasih Yesus, Kaulah sumber kebenaran kami, sumber berkat kami Tuhan. Dan bagi orang yang benar sesuai dengan firman-Mu, itu langsung connect dengan berkat, kebahagiaan, kemenangan, kebaikan. Oleh karena itu silakan Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami tetap berjalan di jalur kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami adalah orang yang hidup benar. Karena berjalan di jalur kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya sepanjang hari ini kami katakan dengan iman. Kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, kami berkemenangan. Nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.